Ada satu pertanyaan menarik bagi saya, minuman apa yang menghangatkan tenggorokan seorang sultan, raja, maupun tetua adat kita dahulu sebelum beliau mengambil keputusan besar? Pastinya bukan sembarang minuman. Ini racikan rempah yang dijaga ketat di dapur istana, diseduh khusus untuk dinikmati para raja dan tetua adat. Hari ini, mari kita pulang kampung menyusuri 14 minuman rempah yang istimewa dan kaya akan khasiat yang mungkin dulu hanya boleh dinikmati para raja maupun para bangsawan dan tetua adat Nusantara. Kita awali perjalanan kita kali ini di Tanah Priangan, diri kerajaan Sunda tertua bernama Galuh, dan di sanalah Bandrek pertama kali diseduh. Kerajaan Galuh berdiri sejak tahun 612 Masehi di bawah Raja Sang Wretikandayun, menjadikannya salah satu kerajaan tertua yang pernah tercatat di bumi Nusantara. Dan menurut kajian Universitas Pendidikan Indonesia, resep Bandrek konon tercatat dalam kumpulan resep bebuyutan Kerajaan Galuh dalam naskah kuno berjudul Negara Kertabumi. Di naskah yang sama pula disebut bajigur, saudara Bandrek yang lebih legit karena memakai santan, kolang-kaling, dan sedikit kopi tubruk. Bandrek diracik dari jahe tua yang digeprek, gula merah, gula aren, serai, kayu manis, cengkeh, dan sedikit cabai Jawa. Direbus hingga uapnya menghangatkan udara pegunungan. Begitu masuk masa kolonial awal, rempah-rempah ini bernilai sangat tinggi. Bahkan bisa ditukar dengan emas, membuat Bandrek sempat menjadi minuman kalangan berada. Berbeda dari wedang secang di Jawa yang mengandalkan kayu secang untuk mewarnai warna merah, Bandrek justru bertumpu pada jahe tua dan gula aren tanpa pewarna alami apapun. Dari Tanah Priangan yang sejuk, mari kita menyeberang ke timur Pulau Jawa, menuju istana termegah yang pernah berdiri di Nusantara, Majapahit. Kita mulai dari reruntuhan Trowulan Mojokerto, jantung kerajaan Majapahit di abad ke-14. Disinilah wedang secang lahir, merah menyala seperti darah. Warna merah ini bukan pewarna buatan. Ia berasal dari serutan kayu secang, atau dalam bahasa Latinnya Caesalpinia sappan, yang direbus hingga airnya berubah warna. Menurut para peneliti kuliner tradisional Indonesia, secang sudah menjadi komoditas rempah yang populer sejak abad ke-17, dipakai sebagai pewarna alami dan obat. Konon, wedang ini adalah favorit para raja Majapahit di Trowulan, sebelum kelak juga dihidangkan di Keraton Yogyakarta yang lahir jauh setelahnya. Kayu manis, cengkeh, jahe merah, dan serai ditambahkan, menciptakan aroma yang hangat yang menyelimuti udara dingin dataran tinggi Jawa Timur di malam hari. Orang tua dulu percaya wedang secang menjaga stamina, melancarkan peredaran darah, dan menghangatkan tubuh, bukan sekedar pelepas dahaga di istana. Berbeda dari wedang jahe biasa di Jawa Tengah, wedang secang punya penanda yang khas, warna merah alami, dan jejak sejarah hingga abad Majapahit. Racikan ini nyaris punah dari peredaran, kalah oleh minuman kekinian, namun beberapa tahun terakhir ia kembali viral, dicari generasi muda yang penasaran. Sebuah warna merah sederhana ternyata menyimpan jejak kekuasaan, pengobatan, dan kehangatan yang diwariskan lintas zaman kerajaan di tanah Jawa. Tetap bersama kami karena kita akan menyeberang ke Sumatera Barat, menemui warisan Minangkabau yang disebut teh talua, racikan istimewa para bangsawan ranah Minang. Di dataran tinggi Sumatera Barat, berdiri dulu kerajaan Pagaruyung,
pusat kebesaran Minangkabau yang didirikan Raja Adityawarman pada abad ke-14. Dari istana beratap Gonjong inilah konon lahir teh talua, teh kental bercampur telur kocok yang dulu hanya boleh diseruput kaum bangsawan Minang. Kuning telur dikocok bersama gula hingga berbusa, lalu disiram teh hitam pekat panas, menciptakan 4 lapisan warna yang disebut ampek lenggek. Rasan jeruk nipis ditambahkan untuk menghilangkan bau amis, sementara sedikit kayu manis atau jahe kadang disisipkan agar rasanya makin hangat di lidah. Dulu, teh talua hanya disuguhkan pada pertemuan para bangsawan, pedagang kaya, dan rantau sukses yang pulang kampung membawa kemakmuran. Dan menurut catatan yang dihimpun dari berbagai sumber, teh talua baru menjadi minuman rakyat kebanyakan setelah kebun-kebun teh dibuka luas di awal abad ke-20. Berbeda dari wedang secang atau bandrek yang murni rempah kering, teh talua justru mengandalkan telur sebagai sumber tenaga, teh untuk pemulih stamina. Perantau Minang bahkan membawa resep ini merantau jauh, hingga dikenal dan digemari kalangan bangsawan Kesultanan Delhi di Sumatera Utara. Dari dataran tinggi Minangkabau, mari kita menyeberang ke selatan, menuju Pulau Dewata, tempat lahirnya satu minuman hijau penyuci jiwa para bangsawan di Bali. Di Bali, sebelum dikenal sebagai es daluman yang segar dan hijau, minuman ini dulu disebut loloh daluman, persembahan suci untuk keluarga bangsawan. Daluman adalah tanaman sejenis cincau yang daunnya diperas hingga membentuk gel hijau alami, kemudian dicampur santan dan gula aren. Pada masa kerajaan, tanaman ini tidak boleh dipetik sembarangan. Ia dipetik dengan doa khusus oleh pemangku adat, lalu hanya disajikan untuk raja. Menurut seorang budayawan kuliner Bali, minuman ini dipercaya memiliki kekuatan detoksifikasi dan energi positif. Dipakai dalam ritual penyucian diri keluarga di istana. Racikan ini merujuk pada lontar kuno bernama Taru Bremana, naskah leluhur Bali yang mencatat berbagai tumbuhan obat dan minuman herbal atau loloh. Berbeda dari loloh cemcem yang asam dan biasa dikonsumsi rakyat sehari-hari, loloh daluman justru identik dengan kesegaran hijau dan konteks ritual istana. Warna hijau alami daluman melambangkan kesuburan dan keseimbangan hidup. Filosofi Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan sang pencipta. Tidak semua orang dulu bisa menikmatinya. Hanya keluarga bangsawan yang berhak, karena tanaman ini tumbuh di tempat yang dijaga dan tidak sembarangan. Di ujung timur Pulau Sumbawa, berdiri Kesultanan Bima sejak tahun 1621 Masehi, salah satu kerajaan Islam tertua di gugusan Nusa Tenggara. Suku Bojo, penduduk asli Bima, mewarisi satu racikan unik bernama Minasarua, perpaduan tape ketan dengan 5 jenis rempah pilihan. Berbeda dari semua minuman rempah lain dalam video kita kali ini, Minasarua justru berbasis fermentasi, bukan sekedar rebusan air atau santan biasa. Jahe, kunyit, cabai Jawa, merica, dan kayu manis dicampurkan ke dalam tape yang telah difermentasi, menghasilkan rasa hangat, pedas, dan sedikit rasa asam. Di tanah Bima yang berhawa panas namun berangin kencang, Minasarua menjadi penghangat tubuh sekaligus simbol penghormatan bagi tamu yang datang. Istana Kesultanan Bima sendiri dikenal punya kekayaan kuliner yang khas, seperti KGP, berbahan daging rusa, dan
Bingka Bolu yang dulu hanya untuk para sultan. Kedekatan Minasarwa dengan tradisi istana ini menunjukkan bahwa rempah bukan soal rasa saja, tapi juga bagian dari etiket menjamu di Tanah Bojo. Bagi saya justru disitulah pentingnya menceritakan Minasarwa agar rasa yang menghangatkan tamu di ujung timur Sumbawa ini tak lekas dilupakan. Dari Pulau Sumbawa, mari kita berlayar ke barat menuju tanah Sulawesi, ke Istana Goa Talo, tempat lahirnya minuman penghangat bagi para bangsawan Bugis Makassar. Di Makassar, ketika angin dari selat yang dingin menusuk kulit, orang-orang menyeduh saraba, minuman jahe kental yang konon lahir di Istana Goa dan Talo. Beberapa catatan menyebut saraba pertama kali muncul pada abad ke-17 di salah satu kerajaan Islam terbesar di Sulawesi Selatan itu. Bahannya sederhana namun sangat kaya: jahe, gula aren, merica bubuk, santan, dan kuning telur, menghasilkan rasa yang pedas manis yang menghangatkan hingga ke dalam dada. Dulu, rempah seperti jahe dan merica bernilai sangat tinggi, sehingga saraba awalnya adalah minuman eksklusif kalangan bangsawan kerajaan besar Sulawesi Selatan. Dan menariknya, sebagian budayawan menghubungkan jahe dalam saraba dengan jalur rempah Majapahit yang menyebar ke seluruh Nusantara, termasuk ke tanah Bugis Makassar ini. Berbeda dari wedang jahe Jawa yang cenderung ringan, saraba lebih kental berkat tambahan santan dan kuning telur, gaya khas lidah Bugis Makassar. Saraba juga dipercaya menjadi bekal wajib para pelaut Makassar dan Bugis yang terkenal berlayar jauh menembus ombak menuju pelosok Nusantara. Dan kini, saraba mudah ditemukan di warung sederhana hingga hotel berbintang. Namun jejak istananya tetap melekat di setiap tegukan hangatnya. Sedangkan di ujung barat Nusantara, Kesultanan Aceh Darussalam pernah menjadi pusat rempah dunia. Lada, pala, hingga kopi mengalir deras di pelabuhannya. Pada masa Sultan Iskandar Muda, abad ke-17, Aceh menjalin hubungan erat dengan Kesultanan Utsmaniyah di Turki. Dan dari sanalah kebiasaan minum kopi diduga mulai masuk. Budaya ngopi di Aceh dipercaya terpengaruh tradisi kedai kopi Ottoman. Sultan Iskandar Muda sendiri dikenal sebagai Raja Besar Aceh, memperluas wilayah hingga Sumatera Barat, Jambi, dan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam yang lain. Kopi diseduh dengan cara ditarik berulang-ulang antara dua wadah, menghasilkan kopi yang pekat tanpa ampas, sebuah teknik yang bertahan hingga kini. Namun rempah sejati Aceh saat itu bukanlah kopi, melainkan lada, komoditas yang menjadikan kesultanan ini pusat perdagangan paling diperhitungkan di Nusantara. Selain kopi, Aceh punya sirup pala. Rebusan kunyit dan daging buah pala dengan gula menghasilkan rasa asam manis yang menyegarkan tenggorokan. Pala sendiri adalah komoditas rempah primadona Nusantara Timur. Namun jejaknya juga tercatat kuat di kuliner istana dan pesisir Aceh bagian barat Sumatera. Menurut peneliti kuliner tradisional, dataran tinggi Gayo dulu awalnya hanya menghasilkan kopi liar. Lada tetap menjadi komoditas utama kesultanan hingga abad ke-16. Sedangkan menurut seorang orientalis Belanda, Snoek Hurgonje, mencatat kehidupan masyarakat Gayo dalam bukunya, dokumen yang kini menjadi salah satu rujukan sejarah kopi Aceh. Berbeda dari kopi rempah Ternate,
yang dicampur cengkeh dan pala langsung dalam seduhannya, kopi Aceh justru menonjolkan kekuatan biji kopinya sendiri. Dari ujung barat yang kaya lada dan kopi, kita berlayar jauh ke timur lagi menuju kepulauan yang dulu jadi rebutan dunia karena cengkeh dan pala. Ternate dan Tidore, dua pulau kecil di Maluku Utara, dulu menjadi pusat rebutan bangsa Eropa karena satu hal, yaitu cengkeh dan pala. Di tengah kekayaan rempah itu, lahirlah kopi rempah Ternate atau juga disebut kopi nyiru, campuran kopi robusta dengan cengkeh, pala, dan kayu manis. Minuman ini dikenal sebagai racikan khusus para sultan Maluku Utara, dihidangkan saat menjamu tamu-tamu penting kesultanan yang datang dari berbagai penjuru dunia. Aromanya kuat dan hangat, sedikit pedas dari cengkeh, dipercaya membantu daya tahan tubuh serta melancarkan pencernaan bagi siapapun yang menikmatinya. Cengkeh Alvo, pohon cengkeh tertua di dunia yang masih hidup di lereng Gunung Gamalama, menjadi saksi bisu betapa tuanya tradisi rempah Ternate ini. Warga sekitar menyebut diri mereka Balakusu Sekano-Kano, rakyat pengikut Sultan Ternate yang masih menjaga tradisi keraton hingga cara meracik minuman ini. Berbeda dengan kopi Dabe khas Tidore yang tetangganya, kopi rempah Ternate lebih menonjolkan cengkeh dan pala sebagai identitas rasa utamanya. Di Ternate, minuman rempah bukan cuma soal cuaca, panas atau dingin, warga tetap menyeruputnya sebagai teman ngobrol dan simbol keramah tamahan setiap hari. Sedangkan di Pulau Tidore ada satu lagi racikan kopi yang dulu hanya boleh dicicipi tamu paling terhormat sultan. Namanya kopi Dabe. Dalam bahasa Tidore, Dabe berarti baku tambah, saling menambahkan persis seperti filosofi racikannya yang penuh rempah pilihan. Kota Tidore Kepulauan mencatat bahan racikannya: jahe, kayu manis, pala, cengkeh, pandan, hingga serai. Menurut penuturan warga setempat, kopi ini dulu hanya diminum oleh tamu kehormatan Kesultanan Tidore. Bukan sembarangan orang bisa mencicipinya. Ternate dan Tidore sejak berabad silam dikenal sebagai penghasil pala, cengkeh, dan lada terbaik yang membuat pedagang Jawa, Melayu, India, hingga Eropa datang. Kekayaan rempah itulah yang membuat kopi Dabe terasa begitu kaya. Setiap tegukan membawa lapisan rasa dari 4 hingga 5 rempah yang berbeda. Masyarakat Tidore mendapatkan rempah pelengkap kopi ini dengan menanamnya sendiri atau memetiknya dari tumbuhan-tumbuhan liar yang tumbuh subur di lereng-lereng gunung. Proses pengolahannya pun melalui 3 tahap: persiapan bahan, pencampuran dengan kopi, lalu menyajikannya. Sebuah keterampilan tradisional yang diwariskan turun-temurun. Dari kepulauan rempah paling legendaris di dunia ini, mari kita kembali ke Jawa lagi menuju Istana Mataram. Di Imogiri, Bantul ada satu wedang dengan nama paling tidak biasa di seluruh Nusantara, Wedang Uwuh, yang secara harfiah berarti wedang sampah. Konon kisahnya bermula dari Sultan Agung Raja Kesultanan Mataram yang bertahta 1613 Masehi hingga 1645 Masehi saat mencari lokasi pemakaman untuk keluarga kerajaan. Kedinginan dalam perjalanan, ia meminta abdinya membuat wedang secang penghangat tubuh, lalu meletakkannya di bawah pohon tempat ia bermeditasi sejenak. Ketika kembali, cangkir itu sudah berisi dedaunan dan rempah kering yang berjatuhan dari pohon, bercampur begitu saja dengan minuman panas tadi.
Melihat sampah alami itu, Sultan Agung tetap menikmatinya karena rasanya yang cukup unik. Dan sejak itu ia menamai wedang uwoh. Racikannya kini meliputi jahe, kayu secang pemberi warna merah, daun kayu manis, dan daun pala kering. Semua direbus hingga aroma harum menyeruak. Berbeda dari wedang secang saat era Majapahit yang hanya mengandalkan kayu secang saja, wedang uwoh justru mencampur banyak elemen kering, daun, ranting, hingga rempah utuh. Dari halaman Keraton Mataram yang penuh rempah kering, mari kita menyeberang jauh ke barat Pulau Kalimantan, menuju sebuah kesultanan muda di persimpangan 3 sungai besar. Di persimpangan Sungai Kapuas Besar, Kapuas Kecil, dan Sungai Landak, seorang saudagar keturunan Arab dan Dayak bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri membuka hutan pada tahun 1771 Masehi. Di sanalah berdiri Kesultanan Pontianak. Dan di ruang-ruang istananya, tradisi makan bersama yang dinamai Besaprah lahir, lengkap dengan penutup jamuan berwarna merah hati. Berdasarkan catatan resmi Warisan Budaya Tak Benda Kemendikbud, tradisi saprahan ini pada mulanya hanya berlaku di lingkungan Kesultanan Pontianak, sebelum akhirnya menyebar ke masyarakat Melayu Kalimantan Barat. Air serbat namanya, racikan kayu secang, kayu manis, kapulaga, adas manis, bunga lawang, jahe, cengkeh, dan daun pandan. Direbus hingga warnanya berubah merah hati pekat. Yang membuat air serbat ini begitu istimewa bukan rasanya semata, melainkan fungsinya. Minuman ini sengaja dihidangkan paling akhir dalam jamuan saprahan, sebagai isyarat halus bahwa acara telah usai. Kini generasi muda Pontianak, termasuk mahasiswa ilmu dan teknologi pangan Universitas Tanjung Pura, mengembangkan versi berkarbonasi bernama air serbat sparkling, agar warisan ini tetap dikenal Gen Z. Bagi saya, air serbat mengajarkan bahwa kehormatan tak selalu berupa singgasana emas. Kadang ia hanya secangkir merah hangat yang tahu persis kapan harus mengucap selamat tinggal. Dan dari perbatasan 3 sungai ini, mari kita kembali ke Jawa Tengah lagi, menyusuri jamu istana yang jauh lebih tua usianya. Di balik tembok Keraton Surakarta, ada tradisi minum jamu yang sudah berlangsung sejak abad ke-15 dan ke-16. Saat istilah jampi mulai populer di kalangan elit kerajaan, bukti tertulisnya tercatat dalam naskah kuno Serat Kawruh bab Jampi-Jampi Jawi tahun 1831 yang disusun atas perintah langsung Sri Susuhan Pakubuwono ke-5. Pada naskah itu memuat sekitar 1166 tulisan dengan 922 diantaranya resep ramuan bahan-bahan alam. Sebuah ensiklopedia jamu istana yang luar biasa lengkap. Bahkan salah satu resep warisan, jamu ginggang, memiliki setidaknya 17 macam jenis, dibagi untuk kebutuhan remaja putri, kesuburan wanita, dan kesehatan pria. Untuk jamu batuknya saja, racikannya bisa memakai 3 hingga 20 jenis rempah, termasuk inggu, rempah langka yang aslinya berasal dari India atau Balkan. Para peracik jamu keliling dulu disebut craki. Banyak ditemukan di kawasan Pasar Beringharjo, cikal bakal berdirinya industri jamu modern di Indonesia. Dari jamu yang penuh perhitungan ini, kita menyeberang kembali ke Keraton Yogyakarta,
tempat lahirnya satu minuman rempah yang unik yang justru menyerupai bir di Eropa. Warnanya kuning bening, berbuih di atasnya mirip bir sungguhan. Tapi tenang saja, bir Jawa sama sekali tidak mengandung alkohol setetes pun. Minuman khas Keraton Yogyakarta ini diciptakan pada masa Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang dikenal sering mengadakan jamuan kenegaraan bersama tamu-tamu Belanda. Bir Jawa lahir sebagai bentuk adaptasi budaya, racikan yang bisa dihidangkan dan dinikmati bersama para tamu Belanda yang sowan atau berkunjung ke keraton. Bahannya pun justru sangat Nusantara. Jahe, batang sereh, cengkeh kayu manis, mesoyi, daun pandan direbus lalu disaring dan dicampur gula batu serta air jeruk nipis. Berbeda dari wedang secang atau wedang uwoh yang lebih untuk penghangat malam, bir Jawa justru disajikan sebagai simbol keramahan diplomatik lintas budaya. Dan di restoran Balera House dekat Keraton Yogyakarta, bir Jawa berdampingan dengan wedang secang sebagai dua minuman rempah favorit para sultan yang masih dilestarikan, yang dipercaya berkhasiat mengatasi rasa capek dan masuk angin. Bir Jawa membuktikan bahwa rempah Nusantara bisa menandingi kemewahan minuman impor Eropa sekalipun. Sebelum kita menutup perjalanan kita kali ini, satu perhentian terakhir menanti. Jauh di ujung timur Nusantara, di tanah yang bahkan tak pernah mengenal raja maupun sultan. Di lembah Baliem, Papua Pagunungan, tumbuh sejenis pandan berbuah panjang berwarna merah menyala. Masyarakat suku Dani menyebutnya kuansu. Kita mengenalnya sebagai buah merah. Berbeda dari kesemuanya, buah merah bukan racikan istana. Papua secara historis tak pernah memiliki struktur kerajaan atau kesultanan seperti pulau-pulau lain di Nusantara. Namun menurut arkeolog Badan Riset dan Inovasi Nasional, analisis serbuk sari yang dilakukan penelitian Australia National University pada tahun 1991 menunjukkan buah merah sudah dikonsumsi sejak masa prasejarah. Buahnya dipanggang atau direbus, lalu ditumbuk hingga menghasilkan sari kental berwarna merah pekat. Disaring dengan air, diminum langsung atau dicampur es sebagai es buah merah yang menyegarkan. Bagi suku Dani, kehormatan tidak diwariskan lewat darah bangsawan, melainkan dibuktikan lewat kemampuan menanam dan menyumbangkan buah merah berkualitas dalam pesta adat bakar batu. Semakin besar, berkualitas buah merah yang mampu disumbangkan seseorang, semakin tinggi pula wibawa dan rasa hormat yang diterimanya dari tetua adat serta seluruh kampung. Sejak awal tahun 1990-an, penelitian ilmiah Dr. Andes I. Madebudi, dosen gizi Universitas Cendrawasih, mengungkap kandungan beta-karoten dan tokoferolnya yang bahkan melampaui wortel dan minyak zaitun. Dari kerajaan Galuh yang berdiri 14 abad silam hingga lembah Baliem yang telah mengenal buah merah sejak masa prasejarah, kita baru saja menyusuri 14 kelas yang dahulu hanya boleh dinikmati para penguasa dan tetua adat. Kini minuman-minuman yang dulu eksklusif untuk para raja dan sultan maupun tetua adat itu ada di warung dekat rumah kalian, menunggu untuk diseduh dan diceritakan kembali. Karena sesungguhnya warisan istana dan kampung adat yang paling berharga bukan emasnya saja, melainkan resep yang tetap hidup di tangan kita. Generasi yang pulang kampung mencarinya. Terima kasih.
Sampai jumpa di perjalanan pulang kampung bersama kami selanjutnya.